dunia krisis pangan, Indonesia malah bisa ekspor beras. Luar biasa. Dunia dibayang-bayangi krisis pangan. Cina siap impor 2,5 juta ton beras dari Indonesia. Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO serta Program Pangan Dunia atau WFP mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara di dunia akibat krisis pangan yang membayang-bayangi banyak negara saat ini. Melansir FAO.org, FAO dan WFP menyatakan kelaparan akut akan terjadi di banyak negara. Mereka memperkirakan ketahanan pangan dunia akan memburuk pada Juni hingga September 2022. FAO menjelaskan bahwa krisis pangan merupakan kondisi ketika bahaya pangan akut dan malnutrisi menjaring serta meningkat tajam. Dampaknya mulai dari skala nasional hingga pada tingkat internasional. Ketahanan pangan di banyak negara dinilai sangat tidak aman ketika ketersediaan pangan lebih kecil dibandingkan permintaan atas kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat kondisi ekonomi pun menjadi tidak stabil. Salah satu penyebab krisis pangan dunia antara lain adalah konflik antara Rusia-Ukraina yang terjadi sejak akhir Februari 2022. Perang ini juga mengakibatkan Laut Hitam diblokade Rusia hingga menghambat Ukraina dalam mengekspor gandum serta biji-bijian ke berbagai negara. Walaupun blokade ini sudah dibuka atas permintaan Presiden Jokowi pada Rusia, namun pasokan pangan dunia masih dalam krisis yang serius. Momen krisis pangan dunia ini ternyata tidak disia-siakan oleh pemerintah Indonesia di tengah surplus padi medium yang melimpah. Bahkan, menurut Kementan Syahrul Yassin Limpo, BUMN Cina saat ini meminta pemerintah Indonesia untuk mengirimkan beras sebanyak 2,5 juta ton ke Cina, yaitu selama 1 tahun. Ngomongin pada Bapak Jokowi, tiada bosan-bosannya. Bukannya Mbah Wiro ingin cari muka, yang mana selalu membanggakan Bapak Presiden, sama sekali tidak. Karena memang itulah yang sebenarnya. Di dalam video tadi dikatakan kalau dunia akan mengalami krisis pangan, Indonesia malah bisa mengekspor beras. Tentunya hal ini karena ya kepemimpinan Bapak Presiden kita sudah bisa kita rasakan selama kepemimpinan Bapak Jokowi banyak yang dilakukan. Makanya kalau rakyat kecil, rakyat jelata banyak yang mengeluhkan karena apa ya? Karena Bapak Presiden telah membawa Indonesia ini menjadi mercusuar dunia. Arahnya makan ke sana, dan itu mudah-mudahan bisa terjadi. Karena selama ini Indonesia, apalagi saat-saat akhir-akhir ini, mendapatkan sorotan dari dunia, terutama Bapak Jokowi mendapatkan kebanggaan dari warga luar pun demikian. Orang Malaysia juga membanggakan, orang Malaysia juga demikian. Kalau di dalam negeri ada sebagian kecil yang nyinyir, ya seperti yang Mbah Wiro pernah katakan, itu orang-orang yang tidak kebagian kue, begitu ya, maka bersikapnya demikian. Tapi secara real, kenyataannya Bapak Presiden Jokowi memang sungguh luar biasa. Bagaimana dia memikirkan bukan hanya rakyat negara kita saja, bahkan rakyat dunia. Tatkala beliau berkunjung ke Ukraina dan Rusia, itu memohon pada Presiden Putin untuk membuka jalur ekspor pangan dari Ukraina ke negara-negara lain, ya, karena dampaknya Bapak Presiden ya akan menjadi kelaparan bagi warga dunia. Makanya hal tersebutlah Bapak Presiden terlihat sekali bukan hanya memikirkan warga Indonesia saja, tapi juga warga dunia. Makanya tidak heran kalau Bapak Jokowi juga dibanggakan oleh
masyarakat dunia. Jadi kalau Mbak Wiro selalu membanggakan juga pada Bapak Presiden, memang kenyataannya seperti itu, bukan mengada-ada, bukan cari muka dan lain sebagainya. Cari muka pun ya nggak ada artinya, Mbak Wiro cuma rakyat jelata, tidak punya posisi apa-apa. Jadi apa yang mereka katakan yaitu mewakili masyarakat kecil dari hati nurani yang kami katakan seperti itu. Makanya kalau ada sebagian warga, bahkan sebagian besar yang boleh dikatakan ya, menginginkan Bapak Jokowi bisa memimpin kembali, itu benar adanya. Coba bayangkan saja, aset-aset yang dikuasai luar selama kepemimpinan Bapak Jokowi bisa diambil alih. Presiden-presiden yang sebelumnya kan tidak ada yang seperti itu. Jadi Presiden Jokowi ini bisa bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan Bapak Presiden Soekarno almarhum. Jadi segala tambang, segala penghasilan yang ada di negeri kita bisa dikelola oleh negara sendiri, tidak oleh asing seperti selama ini. Contohnya Freeport bisa dibeli sahamnya, dan juga masih ada perusahaan lain yang dikuasai asing selama ini, blok-blok minyak yang lainnya. Makanya kalau kita ini normal, waras, pasti senang, bangga atas kepemimpinan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu boleh dibilang ya tegas, adil. Contohnya juga tanam ini diambil oleh negara. Yang selama ini putra-putra cendana di kala Bapak Presiden berkuasa, putra-putranya tentunya mendapatkan fasilitas dan melakukan korupsi dan lain sebagainya, sekarang banyak yang disita. Presiden sebelumnya pada ada yang bisa seperti itu. Makanya terus terang saja Mbak Wiro bangga, Mbak Wiro sangat senang punya presiden seperti Bapak Jokowi. Mudah-mudahan saja nanti tahun 2024 bila mana Bapak Jokowi tidak menjabat lagi, semoga saja penggantinya bisa meneruskan program-program yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena seperti Pak Wiro dengar itu sudah dicanangkan tahun 2045 ya, kalau nggak salah, itu ada program Indonesia Emas. Semoga saja bisa terwujud dan semoga Indonesia menjadi negara mercusuar, negara yang kuat di dunia ini dan menjadi kebanggaan kita, bangsa Indonesia. Semoga saja apa yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Jokowi bisa diteruskan oleh penggantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.